Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inter-VLAN routing. Jadi pada dasarnya dua VLAN yang berbeda tidak akan dapat berkomunikasi, atau setiap komputer yang berada di setiap VLAN tidak akan dapat berkomunikasi. Nah, kedua VLAN tersebut berada di dua broadcast domain yang berbeda. Agar dua VLAN tersebut bisa berkomunikasi, maka diperlukan sebuah perangkat network layer yang akan memiliki fungsi routing sehingga dua jaringan tersebut atau dua VLAN tersebut dapat berkomunikasi. Kita akan coba menambahkan, menyusun atau merancang sebuah topologi yang terdiri dari dua VLAN. Yang pertama kita pilih switch-nya. Kemudian kita akan menggunakan PC sebagai end device di setiap VLAN. Kita akan hubungkan menggunakan kabel strike. Oke, kita punya 4 PC, masing-masing kita akan set setiap dua PC berada di satu VLAN. Nah, ini kita set IP address terlebih dahulu untuk setiap komputernya. Network pertama atau broadcast domain pertama kita akan beri IP address 192.168.1.1. Kemudian ini kemudian kita akan cek dulu ini masuk ke interface FA01, ini FA02, ini FA04 dan FA03. Oke. FA01 dan FA02 kita akan masukkan ke dalam VLAN 100. Create VLAN 100, kemudian kita masukkan interface FA01 sebagai mode akses karena langsung terhubung ke komputer. Kemudian kita masukkan dia sebagai switch port akses VLAN 100. Itu juga dengan FA02. Kemudian kita akan memasukkan FA03, mode akses juga, kemudian dia member dari VLAN 200. Nah, kalau kita create switch port akses VLAN 200, sementara VLAN 200 belum kita create, maka switch akan langsung otomatis creating VLAN 200. Ya, jadi kalau lupa, dia lumayan pinter. Kemudian sama FA04 juga kita akan masukkan ke dalam VLAN 200, kita set sebagai mode akses, masuk ke VLAN 200,
Sip, kalau kita show VLAN, kita perbesar dulu. Kita lihat di sini VLAN 100 dan VLAN 200 sudah tercreate. Kemudian FA01 dan FA02 member dari VLAN 100, FA03, FA04 member dari VLAN 200. Nah, oke, kita close dulu ini. Kita coba ping test dari PC ini. Kalau kita lihat dia IP-nya 192.168.1.1. PC yang berada di satu broadcast domain dengan PC ini adalah 192.168.1.2. Sudah reply. Ya, kita masuk ke PC 3. Kita cek IP-nya. Sudah reply ke PC dari PC 2 ke PC 3 atau PC 3 ke PC 2. Nah, kalau misalnya kita ping ke 1, ya tidak terhubung karena berada di dua virtual local area network yang berbeda. Ya. 192.168.1.1 dan 1.2 itu berada di VLAN 100, sementara 192.168.101 dan 102 berada di VLAN 200. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kedua VLAN tersebut bisa berkomunikasi? Maka ada salah satu caranya adalah dengan menambahkan sebuah perangkat layer 3 yang memiliki lebih dari 2 interface. Ya. Jadi kita akan tambahkan sebuah router yang memiliki lebih dari 2 interface. Kita akan pakai mungkin ya. Kita coba dulu cek 29.1 coba dulu. Ya, kita lihat interface-nya should be okay. Kemudian kita hubungkan fast Ethernet yang ada di router dengan gigabit Ethernet 00 dengan 01. Kemudian, oh sorry, ini kita harusnya pakai kabel. Oh ya, straight cable. Kemudian ini 02 ke 01. Oke. Nah, setiap interface ini ada 2 interface ya. Interface, kalau tadi saya lihat di sini ada interface GI00 di sisi router dan GI01 yang di sisi router juga yang kita gunakan. Nah, GI00 dan GI01. Ini belum up ya interface-nya, kita coba cek dulu. Ini kita no saja. So interface GI00 ini masih administratively down. GI01 juga masih administratively down. Ini perlu kita aktifkan. Dengan perintah no shutdown. Begitu juga GI01. Kita aktifkan dengan perintah no shutdown. Kita coba cek lagi. Dia sudah up ya. GI01 juga sudah up. Ya, ini up. Kalau kita lihat gambarnya harusnya sebentar lagi menjadi hijau. Nah, kita akan mengalokasikan GI00 ke VLAN 100 sebagai gateway dari VLAN 100 dan GI01 sebagai gateway dari VLAN 200 atau interface router yang akan menjadi gateway dari VLAN 200 itu ada di GI01. GI00 ini akan menjadi gateway untuk VLAN 100. Nah, jika kedua VLAN tersebut sudah terhubung ke router, maka idealnya kedua VLAN tersebut bisa berkomunikasi. Nah, yang perlu kita lakukan di sisi router adalah kita beri deskripsi dulu ya, supaya tidak tertukar. Jadi kita bisa memberikan identifikasi di GI0-0, kita beri deskripsi dari VLAN 100 ke
Kemudian kita beri IP address yang satu broadcast domain atau satu network dengan VLAN 100. Jadi kita beri IP address. Nah, VLAN 100 itu berapa? Kita coba cek kita ini. Nah, 192.168.1.1, yang ini adalah titik 192.168.1.2, maka interface GI00 ini kita akan set 192.168.1.3. Kita coba ping 192.168.1.1. Belum reply. Kenapa belum reply? Karena di switch-nya yang terhubung ke interface router belum dimasukkan ke dalam VLAN 100. Jadi interface di switch tadi yang dihubungkan ke router adalah GI01 dan GI02. GI01 ini yang terhubung ke interface GI00 di sisi router. Kita akan masukkan dia ke dalam VLAN 100. Jadi nanti GI00 yang di router menjadi member dari VLAN 100. Jadi config T interface GI01. Ini kita akan menggunakan sebagai mode akses VLAN 100. Nah, sekarang kita coba ping lagi dari router. Apakah sudah bisa? Masih belum. Di sini masih hijau. Ini GI01 ya. Kalau kita cek, kita pastikan dulu manusianya, nah ini sudah hijau. Ini GI00 ketemu dengan GI01. Oke, kita coba ping test lagi. Nah, ini sudah replay ya, kedua. Nah, ini sudah replay juga. Berarti sekarang salah satu kaki router ya, GI00 di router ini sudah satu network dengan PC 0 dan PC 1. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama ke interface GI01 yang ada di router dan GI02 yang berada di switch. Ya. Kita masuk ke router, kita config terminal, interface GI01 di sisi router, ini kita akan berikan deskripsi VLAN 200. Description ini hanya pemberian nama saja, jadi tidak akan berpengaruh terhadap konfigurasi. Kemudian kita akan beri IP address yang satu broadcast domain dengan VLAN 200. Jadi kita pastikan lagi IP address yang ada di VLAN 200, 192.168.100. Oke, kita akan beri IP address 192.168.100.3. No? Oke, kemudian exit kita coba cek ya, so run. Nah, ini adalah GI01 ini sudah kita berikan deskripsi, dia berarti sebagai bagian dari VLAN 200 GI01 ini. Nah, di sisi switch-nya, interface yang terhubung ke interface router GI01 tersebut kita akan masukkan ke dalam VLAN 200. Ya. Kalau kita lihat di sini show VLAN, nah ini kan sudah ada GI01, ya GI01 ini yang terhubung ke router GI00. Nah, yang akan terhubung ke router satunya lagi adalah GI02. Nah, GI02 ini kita jadikan sebagai VLAN 200. Switch port mode akses, switch port mode switch port akses VLAN 200. Exit. Nah, kita tunggu dulu dia sampai dengan warna hijau. Port di switch-nya, kalau kita lihat sekarang, ini terdapat 4 interface ya, 2 diantaranya terhubung ke VLAN 100 yang ini.
kemudian FA03 dan FA04 terhubung ke VLAN 200, kemudian di GI01 ini terhubung masuk ke dalam VLAN 100, dan GI02 ini VLAN 200. Oke, GI02 di switch itu dia terhubung dengan GI01 di router. Sekarang kita akan coba lakukan ping test dari router saja, ping testnya. Ping 1. Nah, ini sudah replay ya, titik 2. Oke, sekarang jadi saya akan coba beri catatan ya. Ini adalah VLAN 200. Sorry, oke, ini adalah VLAN 100. Ya, jadi ini di sini VLAN 200 dan VLAN 100. Nah, kalau kita lihat tadi ya, kita melakukan ping test ke mana tadi yang ada request timeout. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ping dari PC 3 ke PC 0, ini adalah IP address dari PC 0 ya, 192.168.1.1. Oops, sorry. Nah, sekarang kita coba lagi, kita ping ke 1.1. Nah, masih timeout. Kenapa timeout? Karena begini. PC 3 dan PC 2 ini adalah bagian dari VLAN 200. Ya, jadi dia satu broadcast domain dengan interface GI02 di sisi routernya. GI0 GI01 di sisi router, GI02 di sisi switch. Nah, karena PC 3 ini akan mengirimkan paket ping ke PC 0, ya, saya akan coba yang saya akan uji cobakan adalah ping dari PC 3 ke PC 0. PC 3 ini kan IP address-nya 168 titik berapa dia? Ini 1 ya, 100.1. Sedangkan PC 0 ini IP address-nya 192.168.1.1. Nah, kalau kita lihat PC 0 dan PC 3 ini berada di dua network yang berbeda. Ya, ini masing-masing dia subnet masknya adalah 255.255.255.0 atau bisa disingkat dengan /24. Nah, jadi 192.168.101 dan 192.168.1.1. Ini sudah berbeda network. Jadi kalau PC ingin mengirimkan paket ya ke tujuan yang berbeda network, maka dia akan mengirimkan kita harus set default gateway-nya. Artinya kalau tidak ada di network sendiri, dia akan dilempar ke default gateway. Nah, default gateway di sini adalah interface router ya, sebagai default gateway dari VLAN 200. Jadi di salah satu di PC ini kita harus tambahkan config-nya default gateway. Nah, sorry tadi ada setting. Nah, ini ada default gateway. Kita berikan default gateway-nya interface router terdekat. Ya, interface router terdekat itu IP address-nya 192.168.100.3 yang satu broadcast domain. Oke, kita tambahkan semua config-nya. Oke, nah ini kita tambahkan default config untuk VLAN 100.
titik 3. Jadi titik 3 itu adalah semua interface yang ada di router. Nah, sekarang kita akan coba lakukan ping test kembali. Nah, ini tadi MTO, apakah akan berhasil? Nah, sekarang sudah replay ya. Ping test ke 192.168.1.1. Jadi kesimpulannya adalah kita coba ping test dulu dari PC ini. Ya. Ini IP config. Ini 102 IP address-nya, kita akan ping test ke IP yang berbeda network atau berbeda di broadcast domain. Titik 1.1 ya. Sudah replay ya. Jadi sudah bisa terhubung. PC yang ada di VLAN 200 sekarang bisa terhubung dengan PC yang berada di VLAN 100. Lalu apa gunanya? Gunanya ya untuk memecah broadcast domain. Jika terjadi broadcast, maka hanya 3 komputer. Misalkan ada broadcast di VLAN 100, maka yang terganggu atau yang menerima frame broadcast-nya adalah yang ada di interface VLAN 100. Nah, tapi kalau single VLAN, ini semua misalkan PC-nya berada dalam single VLAN, maka semua PC akan menerima broadcast. Nah, itu tidak kita inginkan dengan berbagai alasan, baik alasan efisiensi maupun alasan security. Nah, sekarang semua PC sudah bisa terhubung. Kita ambil contoh satu lagi. Misalkan di sini kita dari PC 1, IP config dulu ya, untuk memastikan. Ini IP address-nya 192.168.1.3. Kita akan coba ping ke 192.168.100.2. Satu dulu, sudah reply. Nah, oke, jadi simpulannya, percobaan kali ini adalah kita berhasil menghubungkan dua VLAN menggunakan sebuah perangkat router. Ya, router bisa memberikan layanan routing bagi dua network. Jadi kalau ada alamat asal dan alamat tujuan yang berbeda network, maka router akan meneruskan didasarkan pada tabel routing yang ada di dalam router tersebut. Oke, itu untuk percobaan kita tentang inter-VLAN routing dengan menggunakan multiple port router. Ya, kelemahannya apa? Kelemahannya kita boros interface karena kita menggunakan dua interface yang terpisah untuk setiap VLAN. Ya, interface port fisiknya ini boros yang ada di sisi router karena terpakai dua port, di router di switch juga terpakai dua port. Nah, ada cara yang lebih efisien yaitu menggunakan satu port fisik ya. Kemudian di dalam konfigurasinya kita set sub interface. Jadi ada interface port, ada sub interface. Jadi sub interface itu interface logiknya. Jadi walaupun fisiknya satu, kita bisa bikin sub interface yang berfungsi seakan-akan seperti satu interface yang tersendiri. Ya. Nah itu ya untuk percobaan kali ini, inter-VLAN routing dengan menggunakan multi-port router.